Saudara-saudari yang terkasih, sapaan dan salam saudara-saudara terkasih dalam Kristus mengingatkan kita bahwa kita satu sama lain adalah saudara seroh sekalipun tidak sedarah. Saudara seiman mengatasi saudara sebadan. Alangkah indahnya kalau saudara sebadan diperkokoh oleh status saudara seiman. Bagi pengikut Kristus, iman pada Allah dan komitmen pada gereja menjadi tolok ukur persaudaraan. Hari ini kita diundang untuk merenungkan panggilan kita bukan semata menjadi saudara-saudari Yesus, melainkan juga tanda petik menjadi ibu Yesus, yaitu tanda sakramental yang melahirkan Yesus dimanapun dan kapanpun, bersama dengan Maria yang menunjukkan ketaatan imannya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Ada murid Kristus yang mengabaikan peranan penting Maria dalam sejarah keselamatan, di mana Allah berkenan memilih Maria menjadi ibu yang melahirkan Yesus. Sayang, ada juga yang alergi, bahkan anti pada Maria. Apa salah Maria? Padahal malaikat Gabriel menyapa manusia, Maria, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Malaikat saja memberi ucapan salam, memberi sapaan hormat dan berkat pada Maria. Masakan kita manusia biasa tidak menghormatinya? Elizabeth berseru dengan suara nyaring saat dikunjungi Maria yang mengandung Yesus dan menyebabkan Yohanes dalam kandungannya melonjak kegirangan. Lukas 1:42, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu." Elizabeth saja, wanita suci dalam kitab suci, memuji Maria. Masakan kita orang biasa tak memuji Maria dengan pantas? Di atas salib, Yesus berkata kepada Maria, dan melihat murid terkasih ada di samping Maria, "Ibu, inilah anakmu." Dan pada murid terkasih, "Inilah ibumu." Yohanes 19:26. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yesus saja menyerahkan ibunya pada muridnya, dan muridnya menerima ibunya di rumahnya. Masakan kita tak mau menerimanya? Bukankah ibu dan anak ini tanda petik ibarat satu paket dalam karya keselamatan? Saudara-saudari yang terkasih, Maria dipanggil Allah menjadi ibu biologis, yaitu ibu yang mengandung Yesus dan melahirkannya. Kata malaikat, bagi Allah segala sesuatu mungkin. Bagi manusia mana mungkin ada orang yang tidak secara normal hubungan manusia, suami istri kok bisa mengandung? Bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Kedagingan Yesus berasal dari darah Maria. Kok bisa? Bagi Allah mungkin. Melalui Maria inilah Allah berkenan berinkarnasi menjadi manusia. Sabda menjadi daging. Maria dipilih bukan karena kualitas fisiknya, muda, cantik, jelita, atau kualitas psikisnya, matang, baik, dan benar. Tetapi terutama karena kualitas spiritualnya, yaitu imannya, hidup kudus di hadapan Tuhan. Ia dipilih menjadi ibu darah karena layak menjadi ibu rohani, hingga taat melakukan tindakan heroik penuh iman untuk terlibat dalam rencana Allah menyelamatkan manusia. Paulus menggambarkannya dengan kata ketaatan iman, yaitu iman yang lahir dari ketaatan dan ketaatan yang lahir dari karena iman.
Bagi Paulus, sabda Allah membimbing manusia kepada keduanya, tak terpisahkan, yaitu ketaatan dan iman. Iman tanpa ketaatan pada Allah menjadi pertanyaan. Ketaatan tanpa iman pada Allah bisa diragukan. Keduanya ini tampak jelas dalam Maria yang menyebabkan ia juga ibu rohani Yesus, yaitu ia yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakan. Dalam Markus 3, 31 sampai 35, saat Yesus dicari ibu dan saudara-saudarinya, Yesus bertanya, "Siapa ibu dan saudara-saudariku?" Yang bernilai adalah ibu dan saudara-saudari rohani, yaitu yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Ibu dan saudara-saudari Yesus, saudara-saudari rohani, adalah mereka yang berada di dalam rumah ibadat bersama dengan Yesus. Sedangkan ibu dan saudara-saudari sedarah tetap tinggal di luar, tidak dapat masuk pada waktu itu. Mereka juga diundang masuk untuk menjadi ibu dan saudara-saudari rohani. Demikian pun ketika ada orang yang mengatakan dalam Lukas 11, 27, 28, "Berbahagialah ibu yang menyusui engkau." Yesus menegaskan bahwa Maria itu berbahagia bukan pertama-tama karena ia itu ibu darah, tetapi karena ia adalah ibu rohani. Maria sendiri menyatakan dalam Magnificat, "Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa." Ada di mana? Di kitab suci. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar. Maria sadar bahwa dasar kebahagiaan bukan prestasi hidup, bukan karena imannya semata, tetapi karena Allah yang hadir dan berkarya di dalam dirinya. Saudara-saudari yang terkasih, ada orang yang mengaku sebagai mungkin paling Katolik karena asal daerahnya dengan tradisi kekatolikan yang luar biasa, karena keturunannya, karena pendidikannya, atau karena berkaitan dengan fisik sebagai landasan kualitas hidup rohani. Hari ini kita diingatkan bahwa kualitas hidup spiritual itulah yang menentukan sejauh mana Allah berkenan pada kita dan bagaimana juga gereja berkenan pada kita. Kita disebut bahagia bukan karena kualitas fisik atau psikis, tetapi terutama karena kualitas spiritual yang tampak dalam perwujudan iman dan ketaatan pada Allah yang dikonkretkan, dibuktikan dalam perbuatan heroik iman seperti yang dilakukan oleh Maria. Di situ kita menjadi tanda sakramental, yaitu tanda yang menghadirkan Allah. Semoga melalui hidup kita, perkataan dan perbuatan kita, Yesus lahir di antara kita. Disitulah kita bukan hanya menjadi Advent yang memberi harapan pada mereka yang membutuhkan rahmat, tetapi juga menjadi Natal yang menghadirkan Yesus dengan berkat yang menyelamatkan. Karena kita mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya, hingga kita pun dengan penuh iman mampu berseru bersama dengan Maria, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan."